Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 27 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Actions speak loudly. Express your love through actions. uh, Ekspresikan ya, atau apa sih namanya tuh? Lakukan tindakan ya, tegas, tindakan tegas dengan mengucapkan kata-kata ya, kamu cinta dia, kamu sayang dia, kayak gitu. Oh, ini ceritanya kan tentang dia ya, berarti dia ingin menegaskan ya, ingin datang, ingin melakukan action, melakukan upaya terhadap kamu dan ingin berbicara dengan tegas bahwa dia mencintai kamu. Dia ingin mengekspresikan dengan tindakan ya. Dan tindakannya itu tadi, ingin mengatakan bahwa aku cinta kamu, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Jadi ada seseorang yang siap untuk secara tegas mengungkapkan perasaannya dengan tindakan, atau ya dia bertindak dengan tegas untuk mengatakan kata cinta, seperti itu. Tuh, di sini dia berharap dia bisa berbagi cerita dengan kamu. Dia bisa berbagi berita-berita baik bersama kamu. Dia pengen berbagi cerita lah ya, paling enggak. Ya, dia tahu ya, bahwa dia itu bukan satu-satunya loh yang bisa menjadi milikmu, yang bisa menjadi pasanganmu. Kamu juga punya peluang untuk mendapatkan seseorang di luar sana. Cuman karena dia tahu bahwa kamu itu bisa punya peluang untuk punya pasangan selain dia, justru malah dia ketar-ketir ya. Dia takut kehilangan kamu, dia takut tidak bisa mendapatkan kamu, tidak bisa memiliki kamu. Makanya di sini dia gercep untuk action, untuk mengungkapkan dengan tegas bahwa dia mencintai kamu. Ya, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu, untuk bisa mendapatkan kamu lagi gitu. Selama kalian tidak berkomunikasi, selama kalian berjauhan, selama kalian tidak ada kontak ya, nggak ada kontak ya, komunikasi atau hubungan, di sini dia selalu membuka kembali percakapan kalian yang kemarin-kemarin. Entah ini chat ataupun mungkin dia pernah ngerekam saat kalian teleponan kayak gitu ya. Nah, dia buka lagi untuk mengenang, untuk melepas rindu ya, ketika tidak bisa berkomunikasi dengan kamu. Tuh, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu isi kepalanya itu selalu cuman kamu, kamu dan kamu. Oke. Ya, ketika orang-orang sedang membahas tentang kamu, dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena memang situasi dia mungkin lagi ada hambatan ya terhadap kamu, atau mungkin kalian lagi memang gak ada komunikasi, atau memang kalian lagi berpisah gitu ya. Jadi ketika orang-orang lagi ngebahas kamu tuh, dia nggak bisa berkata banyak gitu ya, nggak bisa bereaksi nggak bisa bereaksi banyak lah gitu. Oke, di Empress,
Nine of Coin reverse, the Magician, Eight of Suit reverse, Five of Wands, and Five of Pentacles reverse. Ya, untuk saat ini nampaknya hambatan kalian adalah pekerjaan, karir, keuangan ya. Jadi saat ini dia ini memang lagi fokus sama karir dia, lagi fokus sama keuangan dia. Bukan berarti dia tidak mempedulikanmu atau tidak cinta sama kamu, no. Cuman untuk sekarang tuh dia masih mengesampingkan perasaan dia aja, mengesampingkan hubungan ya, yang masalah tentang cinta-cintaan itu lagi dia kesampingkan. Dia cinta sama kamu, tapi di sini dia lagi ngefokusin tentang pekerjaan. Karena begini, menurut dia apa yang dia usahakan itu harus benar-benar tercapai. Ya, jadi orang ini tuh nggak bisa membagi fokus pada banyak hal. Jadi kalau misalkan satu, dia harus memfokuskan itu sampai kelar, gitu ya. Jadi dia sekarang itu melihat bahwa kayaknya prioritas yang harus dia dahulukan itu adalah pekerjaan. Makanya di sini dia memilih untuk fokus dulu deh sama kerjaan. Bukan berarti di sini kamu diabaikan sama dia, bukan. Tapi memang dia lebih memilih untuk memfokuskan pekerjaan dulu. Nah, nanti ketika menurut dia karir, keuangan dia udah stabil, aku lihat di sini dia pun akan memfokuskan kamu karena dia juga pengen hubungan ini tuh stabil gitu ya. Kan dia nggak bisa tuh membagi fokus pada banyak hal, makanya di sini dia memfokuskannya pada satu-satu ya, pada satu hal. Ketika dia mencoba untuk memfokuskan pada banyak hal, semuanya jadi keteteran, semuanya jadi nggak ada yang selesai kayak gitu. Jadi dia pengen semuanya itu selesai, tuntas, dapat menghasilkan hasil yang sesuai keinginan dia ya. Jadi ketika satu udah selesai, dia baru nanti pindah ke satu hal lainnya gitu. Jadi ketika dia mau punya hubungan juga, dia mau punya hubungan tuh yang stabil gitu ya, jadi nggak terbagi-bagi seperti itu. Dan aku lihat di sini memang orang ini tuh lebih dewasa dari kamu atau lebih tua usianya dari kamu ya. Karena aku lihat di sini dia dulu sempat hanya memiliki pasangan itu untuk memanfaatkan pasangan ya, terutama dari keuangan. Karena aku lihat di sini kalau Nine of Pentacles reverse nih, biasanya orang ini punya tanggungan yang cukup berat dalam hidupnya. Entah itu utang atau dia harus menghidupi keluarga besar gitu ya, dia punya tanggungan besar, atau mungkin dia punya tagihan apa seperti itu. Dan memang orang ini tuh bisa dibilang punya kehidupan yang cukup mewah gitu ya. Dia pengen punya kelihatan hidup mewah, tapi bukan yang menghambur-hamburkan uang gitu loh ya. Intinya gini, kalau butuh ada gitu. Jadi dia nggak mau kelihatan kekurangan. Makanya di sini kemarin kehidupan dia itu memang lagi sulit. Nah, jadi makanya di sini dia mencari pasangan yang bisa membantu dia untuk mensuplai keuangan seperti itu. Bahkan di sini kalau dia disuruh memilih tentang kekayaan atau cinta, yaitu tadi dia lebih memfokuskan pada kekayaan gitu ya. Makanya di sini kamu agak disisihkan dulu ya, karena menurut dia lebih prioritas itu cari dulu kemapanan secara finansial gitu. Dan ya, sebenarnya orang ini tuh dari awal juga udah suka sama kamu, cuman karena orang ini gengsi, orang ini egois, terus juga kan kehidupan dia lagi nggak stabil ya, kekurangan secara keuangan gitu, ada kesulitan lah ya di keuangan dia. Jadi di sini dia masih menutupi perasaan dia ya, makanya di sini yang keluar The Magician-nya reverse. Jadi saat sama kamu kemarin itu dia belum bisa untuk mengungkapkan perasaan dia terhadap kamu. Tapi aku lihat di sini karena ini
The Magician, aku lihat dia sudah sadar. Seharusnya tidak seperti itu dia memperlakukan kamu. Seharusnya tidak seperti itu dia tidak jujur sama kamu ya. Orang ini kemarin manipulatif banget sama kamu. Sehingganya seolah-olah kamu itu kayak ya dibutuhin tapi nggak diperhatiin kayak gitu loh ya. Kamu memberikan manfaat bagi dia tapi dia tidak bisa membalas apa yang kamu berikan terhadap dia ya. Orang ini cukup manipulatif, tapi ya itu, perasaan dia sebenarnya ada ke kamu ya, perasaan cinta itu ada. Cuman kemarin tidak sempat atau tidak bisa dia ungkapkan. Nah, di sini The Magician keluar, berarti memang disuruh dia ini harus jujur, harus terbuka terhadap perasaannya ke kamu. Jadi aku lihat di sini dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu, dia akan mengungkapkan perasaannya, dia akan jujur dan terbuka tentang perasaannya ke kamu, tuh ya. Dan apapun ya masalah yang berhubungan dengan percintaan itu ya. Karena aku bilang tadi di sini dia itu cari pasangan yang bisa mensuplai keuangan dari dia. Nah, itu masa lalu kelam dia yang dia miliki. Dan karena ini The Magician dia sudah keluar, berarti dia sudah sadar ya bahwa tidak boleh seperti itu memperlakukan pasangan. Dan aku lihat karena ini Eight of Swords-nya reverse, jadi sekarang tuh rasa bersalah, kemudian rasa sedih, rasa malu, ketakutan atau apapun ya yang akibat dari tindakan dia di masa lalu dengan pasangan-pasangan dia sebelumnya, itu aku lihat dia sudah menyelesaikannya. Ya, dia sudah lepaskan itu, dia sudah tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Dan di sini aku lihat dia sudah mulai optimis untuk datang lagi ke kamu untuk mendapatkan cinta kamu lagi. Dan aku lihat di sini optimis banget karena kenapa? Eight of Swords reverse ini menandakan bahwa orang ini siap untuk mendapatkan kembali seseorang yang memang dia cintai, yang memang dia sayangi. Jadi orang yang dia cintai dan orang yang dia sayangi dan orang yang memang ingin dia tegaskan untuk dia miliki itu adalah kamu. Jadi aku lihat di sini dia akan merebut kamu kembali, dia akan membawa kamu kembali ke dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi akan ada perbaikan hubungan ya, atau paling nggak perbaikan komunikasi terlebih dahulu dengan kamu. Dan ini aku lihat dia udah optimis banget bahwa yes, memang kamulah pilihan hatiku, yes, memang kamulah orang yang aku inginkan. Dan aku percaya bahwa kamu bisa dia rebut lagi, bisa dia gapai kembali kayak gitu ya. Aku lihat optimis banget. Nih, Five of Swords. Karena gini, dia ketika nggak ada komunikasi dengan kamu dan sekarang dia melihat kamu tuh kok ya banyak gitu ya lawan jenis yang ngincar kamu, yang deketin kamu, yang mulai banyak lah ya lawan jenis itu yang tertarik dengan kamu. Jadi di sini dia mulai ketar-ketir nih, takut kamu benar-benar akan memilih yang lain. Makanya di sini dia dengan sigap dan tegas ingin action, datang lagi ke kamu, menyatakan perasaan dia, menyatakan cinta dia di sini. Dia takut kamu akan direbut orang ya. Nah, terus di sini aku lihat ya karena dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, aku lihat di sini dia tidak akan bermain ego. Ya, dia tidak akan memakai ego dia lagi, tapi kalau ya dia tidak akan bermain ego lagi ya. Dan di sini dia akan lebih melihat dari sisi kamunya ya. Kalau misalkan kamu memang masih marah sama dia, dia akan menunggu kamu. Tapi kalau misalkan kamu welcome sama dia, dia akan segera datang gitu ya. Maksudnya dia akan mengambil langkah gitu ya, mengambil langkah untuk melanjutkan rencana dia ini untuk action ke kamu. Dan di sini dia nggak mau gegabah, dia nggak mau ceroboh untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena di sini dia tidak mau membuat kamu ilfeel, karena dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu. Jadi jangan sampai kamu lebih ilfeel dari ini, kamu lebih marah dari ini, kamu lebih
benci lagi dari ini sama dia gitu ya. Jadi saat ini dia memang akan merebut kamu, tapi dengan taktik, dengan cara agar kamu tidak ilfil sama dia, agar kamu tidak marah lagi lebih dari ini gitu ya, agar kamu bisa memberikan perhatian kamu lagi ke dia, agar kamu lebih respect lagi ke dia. Nah kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu nampaknya itu kamu nampaknya nggak terlalu respect lagi ke dia gitu. Jadi di sini dia akan mengambil langkah pelan-pelan ya. Memang orang ini pelan-pelan dia, lambat ya pergerakannya, tapi benar-benar tep gitu loh, apa sih namanya, pasti gitu ya, dengan langkah yang tegas, dengan langkah yang pasti gitu. Dia melangkah. Jadi memang pergerakan itu kayak kelihatan kayak nih orang nggak ada pergerakan ya, padahal sebenarnya ada pergerakan, cuman memang lambat banget sehingganya terlihat seperti dia tidak ada pergerakan. Tapi sebenarnya pergerakan itu ya mantep dan pasti gitu. Ya, dan di sini aku lihat ya, dia ini sudah benar-benar melepas masa lalu dia dengan hubungan dia yang kemarin ya, dengan orang-orang yang kemarin yang pernah menjalin hubungan dengan dia, dan aku lihat di sini dia sudah bisa melepaskannya, sudah bisa membereskan itu semua. Dia anggap itu udah berakhir dan sudah dia tutup siklus yang kemarin, dan di sini dia yakin untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu, ya memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, karena aku lihat di sini cuman kamulah yang dia cintai ya. Jadi dia mantap. Dia yakin bahwa memang kamulah orang yang memang dia inginkan ya. Jadi benar-benar dikonfirmasi lagi dengan Eight of Pentacles ya. Jadi kamu ini memang orang yang dia incar ya. Dia siap untuk menjalin kembali hubungan dengan kamu, ingin mendapatkan kamu lagi, dan bahkan ini dia pengen memperkuat hubungan, terus juga ingin menjadikan hubungan ini jadi sukses gitulah ya. Paling enggak dia merecovery rasa sakitmu ya, memperbaiki, kemudian menyembuhkan rasa sakitmu terhadap dia ya. Dia ingin memperbaikilah hubungan dengan kamu, dan ingin memperbaiki kembali rasa sakit yang pernah dia berikan ke kamu gitu. Dia ingin mencoba untuk memperbaiki itu semua gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aries ya, ini energi paling kuat nih. Kemudian ada Virgo, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemudian Gemini ya, Gemini, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian ada Leo, Sagittarius, Leo, dan Aries. Kemudian ada Taurus, Capricorn, Taurus, dan Virgo ya. Jadi itulah energi yang paling kuat. Ada Aries yang paling kuat, kemudian Gemini, Leo, Taurus, dan Virgo ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.